سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, orang-orang tuaku, para alim ulama, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik yang hadirnya kita di sini semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi sampai tiada lagi, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita segala bentuk kenikmatan yang sampai pada pagi yang sejuk ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita satu karunia yang besar, yang mana kita diberi kesempatan untuk menghirup udara ini, diberi kesempatan untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh karena beliaulah, karena perjuangan beliau, pengorbanan beliau, pikir beliau, kerisauan beliau terhadap umat ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menganugerahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat yang siap membantunya untuk menyalurkan fikir daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana agar agama ini dianut oleh semua manusia di permukaan bumi ini. Dan alhamdulillah kita yang begitu jauh dari tempat diturunkannya agama itu sendiri, hari ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang mendapat hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan agama ini sedaya mampu kita. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan semuanya, termasuk kita. Hanya saja kita kadang-kadang lupa kalau kita ini ciptaan Allah. Seolah-olah kita ini adalah ciptaan mak ayah kita, sehingga apa saja yang diperintahkan oleh mak ayah kita, kita turuti. Tapi tidak semua perintah Allah Subhanahu wa taala mau kita turuti. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala lah yang juga menciptakan mak ayah kita itu. Yang lebih parah lagi, kita lebih patuh pula kepada majikan kita, lebih patuh pula kita kepada istri kita daripada yang menciptakan majikan dan istri kita itu. Ini perlu kita sadari bahwasanya kita ini adalah satu orang hamba yang hina, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab
pernikahan, perkawinan antara emak dan ayah kita. Namun demikian ada juga manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa sebab, seperti sebab yang menyebabkan kita ada di permukaan bumi ini. Sebagaimana Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa emak, tanpa ayah. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang diciptakan tanpa ayah, itulah Nabi Isa alaihissalam. Sementara nenek kita Siti Hawa ini diciptakan daripada tulang rusuk kiri daripada kakek kita Adam alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkuasa menciptakan sesuatu itu dengan sebab maupun tanpa sebab, bahkan berlawanan dengan sebab. Inilah kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam? Agar kita berfikir bahwasanya tidak sesuatu yang terjadi itu harus dengan sebab. Karena Allah berkuasa dengan sekehendaknya untuk bagaimana menciptakan sesuatu dengan kun fayakun. Jadi, maka jadi. Inilah pentingnya iman. Dengan iman, maka kita akan dapat mengawasi diri kita, mengontrol amal perbuatan kita, tingkah laku kita. Karena kenapa? Setiap sesuatu yang kita lakukan ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap kamu itu pemimpin, dan setiap pemimpin ini akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya, nah, kalau kita tidak menjadi seorang presiden yang membawahi seluruh rakyat di satu negara, dan bukan pula kita sebagai gubernur yang membawahi atau yang berkuasa atas suatu wilayah, atau bupati, camat, bahkan kepala dusun sekalipun, atau kita bukan seorang kepala keluarga, sekurang-kurangnya kita memimpin atas hawa nafsu kita ini. Jadi tiap kamu pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dengan kita sebagai pemimpin atas hawa nafsu kita, maka di sini kita perlu bagaimana supaya hawa nafsu kita ini kita arahkan menurut agama, menurut tuntunan agama Islam ini yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini kita memperturutkan hawa nafsu, mengesampingkan agama, mengesampingkan hukum-hukum agama itu sendiri, sehingga habis waktu kita terbuang untuk memperturutkan hawa nafsu kita. Maka termasuklah kita menjadi orang-orang yang merugi. Karena kenapa? Karena iman kita begitu lemah. Dengan iman lemah, maka amal pun menjadi menurutkan hawa nafsu. Ketika dia suka, dia amal. Ketika dia kurang selera, dia tak amal. Maka Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari telah firmankan perkara waktu ini kepada umat ini. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Udah rugi, Pak. Gimana lagi?
peninglah kepala. Satu orang pedagang rugi dia. Gimana kira-kira? Hah? Maka besok nggak bisa usaha lagi. Jadi waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini sama semua. Yang baru lahir sama yang udah mau mati pun sama, Pak. 24 jam saja. Nggak lebih. Dan nggak boleh kurang. 24 jam, 1 hari. Cuma kalau masa kehidupan ini, ini macam-macam. Ada yang 1 hari. Ada yang 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan lebih. Jadi dalam masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, terutama dari mulai akil kita balik sampai kita meninggal dunia, usahakan. Disinilah perdagangan kita mengenai waktu ini. Apakah kita mau menjadi orang yang beruntung dengan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan, dengan modal yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita gunakan untuk perdagangan ini? Apakah kita menjadi pengusaha atau pedagang yang sukses atau pedagang yang bangkrut? Hari ini usia kita bermacam-macam. Mungkin ada yang masih belia, ada yang sudah setengah tua, ada yang sudah tua. Jadi Allah mau bagaimana waktu yang Ia berikan kepada kita ini kita gunakan menurut kehendak Allah Ta'ala dan Rasulnya, sesuai dengan tuntunan daripada agama itu sendiri yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kita ini nggak payahnya, Pak. Nyontoh, apalah payahnya nyontoh? Macam kita sekolah dulu, ya kan? Nggak tahu awak, tanya kawan awak, bagaimana tunjukkannya, tulis, selesai, sama, kontennya sama. Padahal kita nggak mikir nyontoh. Tapi hari ini umat ini berusaha untuk dicontoh, mau buat-buat sendiri, mau menunjukkan bahwanya fikirnya ini cemerlang dan lain sebagainya. Akhirnya bersalahan, akhirnya sesat dan menyesatkan. Kalau nyontoh, apa payahnya nyontoh? Dan contoh yang sebaik-baik contoh itu adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita contoh. Tapi macam mana kita mau tahu macam mana karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau baca hadis pun kita tak mau, dengar tausiah pun kita tak mau, baca sejarah baginda Nabi SAW dan para sahabat kita tak mau. Tak selera kita dengan agama ini. Macam mana kita mau mendapat sesuatu yang baik? Karena orang yang paling baik bahkan disuruh dicontoh, kita tidak contoh. Kalaulah umat ini mencontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tak muat masjid ini, Pak. Ya kan? Ini kadang-kadang banyakan pula lampunya daripada jemaahnya masjid itu. Banyakan pula tiangnya. Ini karena kenapa? Kita tidak mau mencontoh baginda Nabi SAW. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menjelang wafatnya, waktu dia sakit, maka ia dipapah oleh 2 sahabatnya untuk dibawa ke masjid. Namun karena ia sakit, maka disuruhlah Abu Bakar menjadi imam ketika itu. Maknanya apa? Bahwasanya tak ada alasan untuk tidak memakmurkan masjid, untuk tidak mendatangi di mana azan dikumandangkan, kecuali 2. Ya kan? Kecuali 2 perkara saja. Sakit yang memang tak bisa lagi, atau rasa takut. Takut ini bukan takut kena hujan. Misalkan menuju masjid ini ada satu daerah itu yang katakanlah terjadi perperangan ataupun ada sering terjadi kejahatan di situ. Dikhawatirkan karena takut itu, maka boleh, Pak. Tapi hari ini aman, Pak. Jam berapa saja kita lewat, berangkat kemana saja, salah aman.
yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi waktu ini perlu kita gunakan semaksimal mungkin agar bagaimana ya kita ini tinggal sisa-sisanya aja nih. Ya kan, sisa-sisanya. Nah, kalau sisa dikasih sama kita Pak, adalah orang makan, kasih sisanya, kira-kira mau kita nggak itu? Kayaknya berat untuk mau makannya ya kan? Karena kenapa? Sisa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarpun tinggal sisa-sisanya umur kita ini Pak, Allah Ta'ala itu mau menerimanya. Sisa. Waktu kuat-kuatnya kita kasih untuk agama, kita kasih untuk dunia. Ya kan? Kita kasih untuk dunia. PNS misalnya. Masuk PNS umur katakanlah 25 tahun. Pensiun umur berapa Ustaz? 60 lah kita buat ya. 60 tahun Pak. 25, 60 kurang 25. Hah? 35 tahun Pak. Disitulah kita kuat-kuatnya. Waktunya kita kasih untuk dunia. 60 ke atas. Mata sudah kabur, uban bertabur ya kan. Gigi pun sudah gugur. Udah dekat kubur, ya kan? Itu pun kadang kita nggak kasih sama Allah Ta'ala. Betapa bakhilnya kita itu. Padahal umur ini bukan punya kita, Pak. Ini punya Allah Ta'ala. Pun nggak mau kita kasih sama yang punya. Masih kita juga cari lagi untuk kita tempatkan di dunia-dunia ini. Syukur-syukur dapat dunia untuk agama. Ini dunia untuk dunia, istilahnya jeruk makan jeruk. Ya. Nah. Jadi ini perlu kita sadari. Imam Syafi'i katakan, seandainya tidak lagi ada ayat di dalam Al-Quran itu cuma ini saja, Al-Asr ini saja, sudah cukup Pak untuk memperbaiki kita. Sudah cukup. Karena kenapa? Kita sadar bahwasanya kalau kita tidak gunakan waktu ini menurut kehendak Allah dan Rasulnya, pasti kita rugi. Udah rugi, apa yang bisa dibuat orang rugi? Nggak bisa Pak. Dulu kita nggak ada kecil telanjang ya kan, apapun nggak tahu kita Pak. Lebih paten ayam lagi. Ayam itu begitu keluar dari cangkangnya pandai cari makan sendiri. Awal udah tua pun kadang tak pandai cari makan sendiri Pak. Iya kan? Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agar bagaimana kita tidak menjadi orang merugi, modalnya itu Pak, nggak payah sebetulnya. Iman, illalladzina amanu. Nah, iman Pak. Cuma masalahnya sekarang tak ada pula orang buat usaha iman, perusahaan iman, kedai iman, sekolah iman, nggak ada. Coba carilah seluruh dunia ini. Universitas iman Sumatera Utara, nggak ada. Islam ada. Universitas Islam Sumatera Utara ya kan? Ada Pak. Karena orang Islam belum tentu beriman. Karena kenapa? Dia jadi Islam karena ayahnya Islam. Jadi orang ini boleh jadi Islam duluan baru beriman, atau beriman dulu baru Islam. Yang sebaik-baik itu memang Islam beriman. Kita ini kan karena emak kita Islam nih. Kalau enggak jadi apa kita ini? Itu pun nggak mau kita syukuri. Tapi kalau orang yang beriman baru Islam, inilah yang istiqomah itu Pak. Karena imannya, karena keyakinannya, maka dia mengucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah walaupun umurnya sudah 80 tahun Pak. Ya kan? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan iman yakin yang ada dalam hatinya, apa yang diucapkan oleh lisannya, mati belum pernah sholat. Belum, jangankan pernah sholat, belajar sholat pun belum tahu dia, belum pernah dia, mati, Masya Allah. Luar biasa Pak, daripada kita yang dari lahir Islam, udah belajar sholat, udah belajar semua tentang agama ini, namun kita tidak buat, tidak amal. Artinya apa? Ini menunjukkan tak ada keyakinan kita Pak terhadap ajaran agama itu sendiri.
Bukti yakin apa? Bukti yakin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi orang-orang beramal soleh ini juga tidak semua karena yakin, ada karena ikut-ikutan. Makanya nggak boleh kita taklid. Makanya lah kita diwajibkan belajar, menuntut ilmu. Utlubul ilm faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nuntut ilmu wajib. Nah, udah wajibnya mana lagi, Pak? Ya kan? Padahal nuntut ilmu wajib. Makan wajib enggak, Ustaz? Enggak ya? Makan itu enggak wajib, Pak. Tapi makan yang kita tuntut. Yang wajib enggak kita tuntut. Iya kan? Mau kemana cari makan? Padahal beras masih segoni lagi di rumah, walaupun goni kecil. Masih cari makan juga lagi. Hari ini kita, Masya Allah, yang disuruh tak kita buat, yang tak disuruh kita kejar. Macam mana nuntut ilmu kalau tak makan? Tidak pula, ya kan? Betul juga. Nah. Jadi ketika kita ada waktu-waktu luang, ada majelis-majelis agama, dudukkan diri kita di situ, Pak. Jangan tak selera kita sama agama ini. Nanti yang punya agama tak selera sama kita. Nuntut ilmu wajib, Pak. Pandai nggak wajib. Ya kan? Yang menuntut ilmu itu wajib, tapi pandai itu nggak wajib, Pak. Nggak semua orang menuntut ilmu itu pandai. Tapi karena dia berusaha bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka dia dapat fadilah daripada menuntut ilmu itu sendiri. Nah, macam majelis kita ini, Pak, ya kan? Malaikat ini, Pak, kalau dibuka hijab kita ini, Masya Allah, pangsak kita, Pak. Bersap-sapnya bukan macam sap kita ke samping. Sapnya ke atas, Pak, sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala menyaksikan majelis kita ini. Inilah perlu iman. Orang yang iman minggu depan datang lagi dia, Pak. Ditunggunya. Bahkan ditanyanya. Tanyanya jangan siapa Ustaz, kasih bola enggak mau laku kan. Ini salah juga, ya kan? Siapapun dia, dengarkan, Pak. Walaupun kita tak dapat ilmunya, tapi kita dapat fadilahnya. Hati kita tenang. Ada yang risau di sini. Yang ingat, kalaupun istrinya misalkan sakit, ketika duduk di sini nggak ada, Pak. Dilupakan Allah Taala semua itu. Allah kasih sakinah ke dalam hati kita bagi orang-orang yang duduk dalam perkara-perkara agama ini. Dan bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu dimudahkan untuk perkara-perkara agama. Kalau disibukkan untuk perkara dunia, hati-hati, Pak. Boleh jadi Allah supaya kita lalai. Insyaallah. Jangan kita pikir karena kita berkecukupan semua Allah sayang sama kita, belum tentu. Tapi kalau semua perintah agama ini kita bisa amalkan, inilah bukti Allah sayang kepada kita. Nah begitu. Ini kadang-kadang dengar ceramah ngantuk awak, ya. Padahal kuat sudah ini. Cuman kalian menyampaikannya lembik-lembik. Ya. Nah. Jadi timbulkan rasa tolak di dalam hati kita ini terhadap agama ini, Pak. Rasa ingin tahu, rasa ingin amal, rasa ingin sampaikan lagi yang lebih penting. Kadang-kadang juga orang ingin tahu, udah tahu dia amal, tak selera dia nyampaikannya. Akhirnya kalau selamat pun dia sajalah. Masuk surga sendirian, kira-kira enak itu, Pak? Nggak enak, Pak. Rumah kita besar, nggak ada bini, gimana kira-kira? Ada bini, nggak ada anak, gimana kira-kira? Sunyi. Harus sempurna dia. Maka ajak orang, Pak, sebanyak-banyaknya untuk bagaimana bisa taat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita mengajak orang agar bagaimana orang selamat, yang tentunya kita ini pun belum tentu selamat, karena kita ada fikir menyelamatkan orang, maka Allah Ta'ala insya Allah dengan kuasanya juga akan menyelamatkan kita. Sebagaimana kisah satu orang wanita pelacur dengan satu ekor anjing yang kehausan. Wanita pelacur ini pekerjaan yang haram ini, ya kan? Dari dulu sampai sekarang haram itu, Pak. Anjing ini juga haram. Haram jumpa haram. Ya kan? Satu orang pelacur dia pikir, macam mana supaya ini anjing ini kasihan juga ini. Ya kan? Ini kalau enggak dia bisa mati dia ini. Karena apa? Anjing yang haram ini juga ciptaan Allah, makhluk Allah, Pak. Ya kan? Karena ada fikir dia untuk menyelamatkan ini supaya jangan kehausan, supaya jangan mati. Maka yang punya anjing, Pak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menyelamatkan dia, Pak.
daripada kematian yang buruk. Kematian dapat membawanya ke dalam neraka. Padahal cuma pikir menyelamatkan hamba Allah saja daripada kehausan. Kalau kita pikir macam mana supaya umat ini taat kepada Allah, memakmurkan masjid, bersilaturahmi dengan baik, kira-kira yang punya segala-galanya, yang punya yang kita ajak itu tadi, pastilah senang sama kita. Kalau udahlah dia senang, apalagi payahnya kita. Makanya kita duduk ini kan supaya Allah senang. Ridho itu senang, Pak, suka. Mencari ridho Allah, mencari ridho Allah. Kalau ridho ini Ustaz Ridho pun ada di sini, Pak. Ya kan? Nah. Supaya Allah senang. Kalau sudah Allah senang, maka kita akan jadi pemenang. Ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, itulah pentingnya kita tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Jadi bagaimana kita tidak merugi? Maka yang pertama, usahakan iman. Yang kedua, beramal soleh. Kemudian dakwahkan ini agama. Barulah selamat dan menyelamatkan. Kalau enggak, Pak, nanti bahaya kita. Ya kan? Kita masuk surga sendiri, enak. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan tausiah singkat di Ahad ini, ya kan, yang siogianya Ustaz Brahman ini, tapi karena beliau kurang sehat, maka inilah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan izin Allah saya sampaikan, alhamdulillah apa yang saya mampu sampaikan, dan ini atas karunia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahamanlah kepada kita tentang waktu ini, Pak, ya kan. Tidak sisa-sisanya, Pak, sisa-sisanya udah sisa itu Allah, nggak mantap lagi dia, Pak, ya kan. Itu pun mari kita persembahkan kepada Allah. Kalau nggak habis juga sisanya itu juga, Pak. Waktu ini kalau nggak kita kasih sama Allah, habis juga dia. Kalau nggak kita gunakan untuk agama, maka habislah dia untuk perkara yang sia-sia sekurang-kurangnya. Bisa juga waktu ini digunakan untuk perkara maksiat yang lebih parah lagi. Harta kita gitu juga, Pak. Kalau kita tidak gunakan untuk agama, maka harta kita juga akan dibagi-bagi oleh ahli keluarga kita. Syukur-syukur mereka soleh-solehah, bisa digunakannya, dapat pahala juga kita. Kalau dibawa kepada kemaksiatan, habislah kita. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat mengamalkan agama ini sedaya mampu kita. Tapi sedaya mampu jangan pasrah, Pak. Mampu yang diusahakan, ya kan? Mampu yang diusahakan. Udah gak telap lagi, ya, baru dia. Insyaallah, mudah-mudahan ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang kepada Allah Ta'ala, yang salah karena kesalahan saya lah, karena hawa nafsu saya ingin bagaimana supaya kita semua ini, ya kan, harapan saya ini bagaimana supaya kita ini mampu mengajak yang lain, Pak. Kalau sholat, dah sholat nih kita, ya kan, ya. Bagaimana mengajak yang lain agar bagaimana masjid kita ini makmur, sebagaimana sholat Jumat sekurang-kurangnya. Kalau bisa pun macam sholat hari raya, atau macam sholat malam pertama apa tadi, tarawih itu, Pak. Sekarang udah mengalami kemajuan masjid di mana-mana, kemajuan safnya makin ke depan, ya kan. Jadi ini saja, mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.